Pujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Bila kami Bapa, pujilah, selidikilah akan hati dan hati dan ketakuran. Kami percaya bagaimana kami tentang kehidupan. Ujian itu tidak akan dapat membinasakan kami karena Engkau Tuhan pasti akan menolong kami. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang pagi hari ini Tuhan, hingga malam hari, bahkan hingga esok hari. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam Ayub 19 ayat 25, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Penderitaan yang sesat ini akan membuat kita mengalami ujian yang akan memunculkan terang kita itu seperti emas. Saudaraku, tidak ada ujian yang bermaksud jahat. Setiap ujian bermaksud supaya kita naik kelas. Ayub diuji supaya muncul kualitas imannya. Dan dia tahu di tengah-tengah
Ujian itu dia mendapat rema, pewahyuan bahwa penebus itu hidup. Penebus itu tidak akan mempermalukan kita. Jikalau penebus kita tidak hidup, sia-sialah kepercayaan kita. Yesus sudah bangkit, oleh sebab itu kita dapat berani percaya dan berharap bahwa Dia adalah Tuhan yang akan membangkitkan kita dari kematian. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ujian demi ujian yang dihadapi oleh Ayub semata-mata untuk memunculkan imannya yang sesungguhnya. Dia tidak akan mati, dia tidak akan tenggelam di dalam ujian, tetapi dia akan muncul seperti emas. Ayub 23 ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, ia tahu. Jika ia atau seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami Ayub, dia memiliki rema, pengakuan tentang Tuhan. Seperti ini, karena ujian itu, saudara. Kita tidak akan pernah mengalami kehidupan yang sesungguhnya tanpa kita mengalami ujian yang sesungguhnya. Seseorang tidak dapat bisa menguji dirinya kalau dia itu benar-benar hebat, dia benar-benar telah menguasai pelajaran kalau dia tidak mengalami ujian. Di dalam hidup ini ada beberapa tahap ujian. Dari TK, SD, SMP, SMA saja kita sudah diuji, saudara. Untuk menjadi seorang sarjana, seseorang akan harus mengerjakan tesis, mungkin sekarang bukan tesis, tapi ujian-ujian kelompok dan lain sebagainya, diskusi, presentasi dan lain sebagainya. Tapi kalau dia mau mencapai gelar sarjana, dia harus mengalami ujian. Kalau seseorang harus mencapai gelar magister, doktoral, dia harus mengerjakan tesis atau disertasi. Saudara, ujian itu membawa kebaikan. Ketika kita diuji, sebenarnya yang pertama, saudara, karena ia tahu jalan hidup kita. Jalan hidup kita adalah sesuatu jalan yang dibanggakan Tuhan. Tidakkah engkau mengenal hambaku Ayub? Tidak ada seorang pun yang seperti dia yang saleh, takut akan Tuhan. Tuhan tidak takut ketika iblis menantang untuk menguji Ayub. Karena ia tahu. Demikian pula saudara di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami ujian, sesungguhnya karena sudah terlebih dahulu Tuhan tahu jalan hidup kita. Jikapun ujian itu datang, Ayub berkata, aku akan timbul seperti emas. Sebelumnya Ayub tidak pernah berkata bahwa dia akan timbul seperti emas. Hari-hari yang dilaluinya adalah ketakutan. Takut berbuat salah, takut anak-anaknya melanggar. Oleh sebab itu dia mempersembahkan persembahan tiap hari karena takut. Takut gagal, takut salah, takut ditolak Tuhan. Tetapi ketika ujian itu datang, dia menguatkan dirinya dan berkata, aku akan timbul seperti emas. Ada berapa banyak orang ketika sebelum dia diuji, dia tidak punya keyakinan untuk memegang iman dengan teguh. Tetapi setelah dia diuji, dia memaksakan dirinya untuk percaya bahwa Tuhan pasti tolong saya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. First of all adalah Tuhan tahu jalan hidup kita. Tuhan tahu jalan hidup Ayub. Tuhan tahu kalau Ayub itu adalah pribadi yang luar biasa. Dan Tuhan tahu kalaupun akan dia diuji, dia nggak akan berubah. Dia yakin, Tuhan yakin. Dan saudara, hanya saja kita nggak tahu apa yang ada di dalam diri kita. Saudaraku, ketika seseorang guru menguji anak-anaknya, jawabannya itu dia kunci jawabannya dia udah buat, kunci jawabannya dia udah tahu. Dan kalau anak-anak muridnya itu diuji, dia mengharapkan anak-anaknya di ujian itu menjawab seperti jawaban yang sudah ada di kunci jawaban. Demikian pula Bapa di surga, dia sudah membuat kunci jawaban itu di dalam firman Tuhan. Dan dia berharap suatu saat nanti ketika kita mengalami ujian, kita teringat dengan kunci jawaban yang pernah kita pelajari waktu kita hidup. Dan harapan dari guru ketika seseorang diuji adalah, anak saya pasti lulus, anak saya pasti lulus. Tidak ada seorang pun guru yang baik yang dia tidak mengharapkan anaknya lulus. Demikian pula yang saya mau katakan pada hari ini, saudara, apapun segala pergumulan yang sedang engkau alami, ada satu pribadi di luar sana yang mengharapkan engkau untuk lolos ujian, bisa menyelesaikan dan mendapatkan nilai yang baik. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ujian adalah untuk mendatangkan kebaikan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, semata-mata karena Tuhan ingin my children has to pass the grade. Anak-anakku harus melewati batas-batas ujian ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. For all have sinned, fall short of the glory of God. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ketika kita diuji, saudara, Tuhan mau
kebenaran itu akan muncul seperti emas. Di dalam ayat 21 hingga ayat 30, saudara, tekanan demi tekanan membuat Ayub mengeluarkan dirinya yang sesungguhnya. Saudara, di minuman yang berisi kopi pasti akan mengeluarkan kopi. Pahit. Saudara, Ayub mengeluarkan pahitnya, Ayub mengeluarkan sedihnya, Ayub mengeluarkan keluhannya. Tapi dia juga mengeluarkan esensi iman yang sesungguhnya. Di ayat 21 hingga 30, Ayub berpendapat bahwa kemujuran orang fasik kelihatannya tahan lama. Dia bersungut, dia kecewa, dia mengungkapkan perasaannya. Elifas menganjurkan supaya Ayub bertobat daripada dosanya yang besar. Nah, ini yang saya mau katakan, dosa. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kata-katanya semata itu adalah menjauh daripada iman. Tapi saudaraku, di tengah-tengah ujian tekanan yang begitu hebat, maka seseorang akan menghasilkan dua hal. Yang pertama, hal yang buruk, hal yang disesali, hal yang dikesalkan, reaksi dari daging. Tapi yang kedua, esensi iman yang sesungguhnya juga itu akan kita tumpahkan. Ketika Ayub ingin membela diri di hadapan Allah, dua hal yang dikeluarkan, hal negatif, tapi juga hal iman. Karena kita manusia punya self defense, kita punya kemampuan untuk mempertahankan diri. Salah satu kemampuan mempertahankan diri itu adalah dengan merusak diri sendiri dengan kata-kata yang negatif. Tapi hal kedua yang dapat kita keluarkan untuk self defense yaitu adalah menguatkan hati, memotivasi diri sendiri. Itu sebabnya saudara, motivator terbaik di dunia ini adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kalau kita ditolong oleh orang lain kita akan kuat, tapi kalau kita menolong orang lain dengan perkataan firman yang menguatkan diri sendiri maka kita akan kuat. Saudara, milikilah self defense untuk menguatkan diri kita. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tapi orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Bahkan Ayub bersungut-sungut, Ayub Allah seakan-akan tak acuh terhadap kejahatan. Lalu pendapat Bildad bahwa tidak seorang pun benar di hadapan Allah. Ya, benar. Tidak ada seorang pun benar di hadapan Allah. Ayub bertanya-tanya siapakah yang dapat mengerti kebesaran Allah, dan tidak ada harapan bagi orang fasik. Manusia tidak dapat menemukan hikmat, dan kemudian dahulu dan sengsara yang seram dan sengsara yang dialami semuanya diungkapkan oleh Ayub. Tapi di antara semuanya itu dia mengakui dia butuh Tuhan dan Tuhan dapat diandalkan. Saudara, di dalam Ayub 22 firman Tuhan berkata begini, apabila engkau bertobat kepada yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Saudara, mari kita renungkan. Kapan kita menghargai Tuhan di dalam hidup kita? Saudara, kadang-kala karena ada ujian yang begitu besar, pengakuan tentang Tuhan begitu berharga di dalam diri kita, seringkali diawali dengan adanya satu penderitaan. Apabila kita bertobat, apabila kita merendahkan diri, dan apabila kita menjauhkan kecurangan dari dalam kemah, dan membuang harga dirimu, biji emas dalam debu, emas Ofir ke batu-batu sungai, dan menjadikan Tuhan sebagai emasmu. Wow, dikatakan, maka engkau akan sungguh-sungguh bersenang-senang karena yang Maha Kuasa. Saudara, tahapan untuk memunculkan kekuatan yang sesungguhnya itu ada di dalam pertobatan. Pertobatan yang sungguh-sungguh, merendahkan diri yang sungguh-sungguh, menjauhkan kecurangan, membuang biji emas. Jadi yang pertama ada perubahan sikap. Ada sikap merendahkan hati supaya kebenaran itu ditinggikan. Dan kemudian kecurangan segala macam kejahatan, ya strategi manusia itu harus dibuang semua dari dalam diri kita. Membuang keberhargaan dan menjadikan Tuhan sebagai timbunan emas. Ya saudara, yang pertama bertobat, yang kedua merendahkan diri, yang ketiga menjauhkan kecurangan, yang keempat membuang harga diri yang salah, dan kemudian menjadikan Tuhan menjadi hartanya. Di situ kita akan bersenang-senang karena yang Maha Kuasa, menengadah kepada Allah. Seseorang tidak mungkin menyembah Tuhan kalau dia tidak letakkan pride-nya, kalau dia tidak membuang harga dirinya, kalau dia tidak membuang harta yang di luar Tuhan, kemudian mencari Tuhan. Saudara, maka di situ engkau dapat berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Kau bayar nusamu.
Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu. Cahaya terang menyinari jalan-jalanmu, karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Orang yang tidak bersalah diluputkannya, engkau luputkan kebersihan. Saudaraku, ini seolah-olah adalah step by step di mana kita menemukan Tuhan. Ujian membuat kita menghargai Tuhan lebih dari apapun. Percaya, saudara. Sebelum engkau diuji, engkau biasa-biasa saja. Tapi setelah engkau diuji, engkau akan mengakui kebesaran Tuhan. Ayub 23, firman Tuhan katakan, tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya dan aku akan bebas dari hakimku untuk selamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, dan ke barat tidak kudapati dia. Ke utara ku cari dia, ia tidak tampak. Ia berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Saudaraku, kalau seseorang sedang mengalami ujian, kita tidak bisa cari pertolongan guru dulu, tapi kita mencari apa yang sudah kita pelajari selama ini. Seolah-olah Tuhan itu nggak ada. Kita cari di sana, Tuhan nggak ada. Memang begitu, saudara. Kalau kita lagi diuji, seolah itu tidak ada. Karena dia ingin kita biarkan kita sendiri dulu. Cari dulu, ingat dulu apa yang harus kamu lakukan. Dan saudara, ketika kita diuji, jangan heran kalau kita merasa untuk seketika lamanya seperti Allah membuang muka. Itu sebabnya Yesus berkata begini di kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Ujian yang terberat adalah ketika kita menghadapi persoalan, kita seolah-olah tidak melihat Tuhan. Tapi ketika Tuhan tidak ada di sana, bukan berarti dia nggak ada. Dia sedang menunggu. Anakku, this too will pass. Ini pun akan lewat. Karena Tuhan tahu jalan hidup kita. Amin. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Mengapa kita tidak membangun sikap seperti seorang anak TK, anak SD, anak SMP yang sedang diuji? Kita bisa melewati kok. Kita bisa menjawab soal-soal itu. Saudara, dimanapun keadaanmu saat ini, kalau engkau sedang mengalami kesulitan demi kesulitan, percayalah bahwa jawaban itu ada di dalam engkau, karena Tuhan ada di dalam engkau. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar dan sanubariku kusimpan ucapan. Saudara, di mulutnya ada jawaban. Dan ingat, sanubari kita menyimpan ucapan mulutnya, firman-Nya. The day you are tempted, atau di hari engkau diuji, di assessment, Tuhan sedang mengingatkan engkau apa yang harus engkau lakukan. Tapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudnya. Saudara, dia sudah memulai ujian itu di dalam diri kita. Tuhan akan menyelesaikan bagian. Dia akan defend untuk engkau. Dia akan berjuang untuk engkau. Dia akan ingatkan semua yang terbaik dalam dirimu. Karena ia tahu jalan hidup kita. Ingat saudara, kau tidak pernah ditinggalkan sendiri. Tuhan tahu jalan hidupmu. Dia akan munculkan kebenaranmu, hakmu seperti siang. Saudaraku, udah dalam Ayub 28 ayat 28. Tapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Saudara tahu apa yang menjadi harta terpendam di dalam hidup kita ketika kita diuji? Tuhan akan memunculkan. Kita itu sebenarnya takut akan Tuhan sejauh mana sih? Kita sebetulnya menghargai Tuhan seperti apa? Di saat kita diuji, Ayub mengalami itu. Harta yang terpendam di dalam dirinya itu muncul, yaitu dia percaya akan Tuhan. Dan semua itu kita harus melewati proses. Bagaimana kita bertobat, kita merendahkan diri, kita meninggalkan kecurangan, dan kita membuang keberhargaan yang salah, kemudian menjadikan harta terpendam, yaitu Tuhan dalam diri kita. Saudara,
Tidakkah ujian yang engkau alami telah memunculkan dirimu yang sesungguhnya? Yaitu, apakah engkau mencari Tuhan dan menjadikan dia harta? Atau engkau justru kecewa dan meninggalkan Tuhan dan menyalahkan keadaan? Kualitas iman yang sesungguhnya akan muncul di balik ujian. Sesungguhnya takut akan Tuhan itu ada bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Tetapi kepada manusia dia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Pribadi seseorang yang sesungguhnya akan kelihatan pada waktu dia mengalami ujian. Apakah kakinya melangkah menjauhi kejahatan dan memiliki takut akan Tuhan, atau justru dia memperkuat langkahnya terhadap kejahatan. Saudara, Saul ketika diuji, dia bukan berlari kepada Samuel, tapi justru dia lebih melakukan kejahatan demi kejahatan. Dari satu kebohongan kepada kebohongan yang lain, dari satu penganiayaan kepada penganiayaan lain, sampai kemudian dia mengejar Daud dan memburunya supaya Daud mati. Ujian yang dialami Saul, dia tidak mampu melewatinya. Tapi ketika ujian itu melewati Daud, ujian kejatuhan terhadap dosa, ujian dikudeta oleh anaknya sendiri, dia muncul seperti ini. Saudara, pilihan ada pada kita. Kita mau berespon baik atau berespon negatif. Setiap ujian yang datang akan dialami semua manusia dimanapun di dunia ini. Bahkan saat ini ketika engkau sedang mendengarkan firman Tuhan, mungkin engkau sedang mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Datang silih berganti. Dan ketika ujian itu datang, orang-orang mulai mengambil keputusan-keputusan yang salah. Keputusan-keputusan yang semakin membawa dia pada kecenderungan hati untuk berbuat jahat. Saudara, pertobatan akan membuat kita melihat Tuhan lebih baik. Itu sebabnya penting ketika diuji, tinggalkan kejahatan. Penting ketika kita diuji, sungguh-sungguh bertobat. Karena pertobatan itu akan menghalangi maksud Tuhan yang sesungguhnya dalam diri kita. Takut akan Tuhan akan menyelamatkan kita menjauhi kejahatan. Itulah orang-orang yang berakal budi. Saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, terimalah ujian dengan rela hati. Karena Tuhan mau kita merelakan diri untuk diajar. Lewat ujian yang ada, kita akan jadi lebih daripada kita. Tuhan memberkati kita semua, saudaraku. Mari, this too will pass. All is well, all is well. Semua ini akan berlalu dan segala sesuatu akan baik-baik saja. Tuhan memberkati kita, saudara. Mari kita satu dalam. Bapa di surga, dengan sungguh-sungguh hamba-Mu mengangkat tangan bagi setiap umat-Mu yang saat ini sedang terpuruk, berbeban berat, dan memiliki ujian-ujian di dalam kehidupannya, persoalan, pergumulan. Mereka yang rindu dibebaskan dari kejahatan. Kejahatan dan kecenderungan hati untuk berdusta. Kecenderungan hati untuk berbuat jahat. Dusta yang satu akan dibawa kepada dusta yang lain dan akan membawa kepada keterpurukan sehingga seseorang akan deny dengan dirinya sendiri. Dan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus, aku berdoa secara khusus untuk 1-2 orang pribadi yang tidak bisa melepaskan diri dari dusta. 1-2 orang yang selalu melukai dirinya dengan melukai dirinya sendiri dengan kata-kata yang menganiaya dirinya sendiri. Hamba berdoa pada pagi hari ini ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Tuhan akan membawa dia keluar dari kekelaman. Kami berdoa juga untuk semua orang yang terikat dengan roh dusta, menyangkali keberadaan Tuhan di dalam dirinya sehingga terlibat di dalam kejahatan yang lebih dalam lagi. Bapa di surga, pertobatan adalah langkah awal untuk mengalami pemulihan. Sehingga kecenderungan hati untuk berbuat jahat dibuang semua dari dalam kehidupannya ketika dia melewati ujian. Tuhan tahu jalan hidupnya. Tuhan akan munculkan kebenarannya seperti siang dan haknya Tuhan. Kebenarannya akan muncul Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa agar kebenaran Tuhan memunculkan setiap kami di dalam roh takut akan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengangkat tangan, mengangkat tinggi tangan hamba untuk segala sesuatu yang baik yang dikerjakan Allah Roh Kudus pada hari ini. Ujian itu adalah yang terbaik untuk memunculkan takut akan Tuhan yang sesungguhnya. Bapa, di dalam nama Yesus, inilah doa hamba yang kami bawakan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus.
Kami berdoa dan melepaskan berkat-berkat Tuhan atas setiap anak-anak Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Jadilah kuat, jadilah pemenang, karena Tuhan tahu jalan hidupmu, engkau akan timbul seperti emas. Dalam nama Yesus, kami berucap syukur. Amin. Kualitas iman yang terbaik ketika diuji, maka itu akan muncul. Saudaraku, jangan takut terhadap ujian, tapi ujian akan membawa engkau kepada level yang lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.